Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala sayyidina Muhammad amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur Tuhan Yang Maha Esa yang telah melimpahkan rahmat-Nya pada kita hingga pada pagi hari ini kita dapat berkumpul dalam pelajaran baik dengan sehat walafiat. Sebelum mulai pelajaran, marilah kita baca basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, sebelum melanjutkan pelajaran, Bapak absen dulu ya. Muhammad Rizky hadir, Muhammad Riza hadir, Muhammad Zamrun hadir. Ya, langsung saja pada pagi hari ini kita akan belajar tentang bab Toharoh ya. Ini di papan Toharoh. Toharoh ini adalah bersuci dari najis dan hadas. Nah, najis ini adalah apa itu najis? Najis itu adalah kotoran yang menjadikan sebab terhalangnya seseorang atau manusia atau umat Islam untuk beribadah. Nah, ini adalah nanti kita akan bersuci itu dari dua hal. Yang pertama itu najis dan di sini ya, di sini yang pertama najis dan hadas. Nah, nanti kita akan membedakan antara najis dan hadas. Najis itu apa saja, hadas itu apa aja. Tadi najis adalah kotorannya. Ya, kalau najis itu kotorannya, kalau hadas itu adalah kondisinya. Ya, atau keadaan yang tidak suci pada manusia yang menyebabkan dia tidak boleh sholat, tawaf, dan ibadah-ibadah yang lainnya. Itu adalah hadas. Bedanya hadas sama najis ya. Nah, berikutnya kita akan membagi. Yang pertama adalah najis ya. Najis ini ada tiga. Yang pertama adalah ada najis yang pertama najis ringan. Nah, dalam bahasa Arab disebut najis mukhafafah ya, najis yang ringan. Contohnya najis yang ringan itu adalah najis air kencingnya bayi laki-laki yang masih menyusui umur 2 tahunan seperti itu ya. Najis mukhafafah atau najis yang ringan. Yang kedua adalah najis tengah-tengah. Oh iya, sebentar. Najis mukhafafah itu cara membersihkannya gampang ya. Cara toharohnya gampang, tinggal dipercikan pakai air saja, tidak perlu disiram, dipercikan saja, nanti najisnya insya Allah hilang sendiri ya. Yang berikutnya najis tengah ya. Najis tengah ini adalah najis siapa anak ada yang sudah tahu? Belum ada yang tahu ya. Najis tengah-tengah itu adalah najis mutawasito. Itu najis tengah, jadi tengah-tengah antara najis ringan dan najis yang berat. Najis yang ini contohnya itu seperti darah ya, nanah, air kencing, terus kotoran manusia, bangkai seperti itu dan lain sebagainya. Najis ini dibedakan menjadi dua. Yang pertama ada najis hukmiyah atau yang tidak ada, tidak berwujud ya. Dan yang satu lagi ada ainiyah atau yang berwujud. Nah, kalau yang tidak berwujud ini paling seperti bau-baunya gitu kan, atau kalau misalnya ada kotoran manusia atau kotoran hewan itu kadang kan tidak berwujud ya, sudah hilang tapi baunya masih ada. Nah, baunya ini dihilangkan sangat mudah sekali, tinggal diairi air saja, nanti baunya akan hilang. Nah, nanti jadi suci lagi. Kalau yang berwujud hilangkan 4 ya, hilangkan 4. Yang pertama zatnya, kotorannya dihilangkan, terus rasanya ya, kalau tidak ada rasa kan kita tidak mungkin merasakan kotoran kan. Baunya boleh, baunya dan warnanya, dan sudah hilang semuanya. Nanti sudah menghilangkan semua 4 unsur itu tadi, dari rasa, dari zat, dari warna, dan dari baunya sudah hilang, otomatis nanti akan suci. Itu cara bertoharoh najis yang ainnya atau najis di tengah-tengah. Yang berikutnya ada najis yang berat ya. Najis yang berat itu adalah najis
Najis mughalladzah ini adalah najis yang berat. Ya, najis yang berat. Najis berat ini biasanya berasal dari hewan-hewan seperti anjing, seperti babi, ya itu hewan-hewan yang berat. Cara membersihkannya atau mensucikannya atau mentoharokannya itu ada 2 tahap. Yang pertama itu membasuh 7 kali. Nah dalam 7 kali itu harus ada air campuran dengan air tanah. Jadi air misalnya 6 kali kita kasih air bersih, terus 7 kalinya kita campur dengan tanah. Jadi kita siramkan air bekas anjing, jeratan anjing, atau kita habis memegang anjing, itu harus seperti itu. Nah berikutnya kita akan bicara tentang hadas. Nah hadas ini sangat menarik bagi kaum remaja seperti kalian ini yang sudah kelas 7 ya. Ya kelas 7 nanti kita akan belajar tentang hadas, yang sudah perempuan yang sudah mulai haid, yang laki-laki sudah basah. Ini kita akan belajar tentang hadas. Hadas ini ada 2, ya ada 2 saja. Yang pertama hadas kecil ya. Ya, yang kedua ada hadas besar. Nah bedanya hadas besar dan hadas kecil ini dari ada macamnya ya. Hadas kecil itu yang pertama, contohnya hadas kecil atau keadaan ya. Hadas tadi kan keadaan, di awal sudah Bapak terangkan. Keadaan yang pertama hadas kecil contohnya keluar sesuatu dari kubul. Misalnya mas-mas mbak-mbak sekalian habis buang air besar. Nah itu kan, nah itu berhadas kecil, harus dibersihkan. Yang kedua ada hilang akal atau tertidur. Berikutnya ada bersetubuh, ya itu bersetubuh itu ya hubungan suami istri lah. Terus menyentuh kubul, menyentuh kemaluan, ya yang laki-laki nyentuh kemaluannya laki-laki, yang perempuan nyentuh kemaluannya perempuan, itu hadas kecil. Bagaimana cara mencucikannya Pak? Nah, cara mencucikannya gampang. Kalau ada air tinggalkan berwudu saja. Kalau memang tidak ada air atau keadaan tertentu bisa tayamum, seperti itu ya. Berikutnya ada hadas besar. Nah ini hadas besar ini sangat harus diperhatikan bagi kaum kalian yang sudah beranjak remaja ya, beranjak remaja. Yang pertama contohnya dari hadas besar adalah berhubungan suami istri. Nanti kalau kalian sudah besar, sudah punya suami, yang perempuan punya suami, yang laki-laki punya istri, nanti tahulah bagaimana caranya. Yang kedua ada keluar air mani buat yang laki-laki ya. Yang perempuan nanti ada haid ya, dan melahirkan, nifas, dan lain sebagainya. Nah bagaimana cara menghilangkan hadas besar? Dengan mandi wajib. Ada niatnya, nanti bisa buka di Google mungkin ada ya, niat itunya, niat mandi wajibnya. Nah perlu diperhatikan lagi nih buat kaum hawa ya. Buat kaum hawa itu ada 3 keadaan yang spesial. Yang pertama ada haid, ada nifas, yang terakhir ada istihadah. Nah haid, nifas, dan istihadah. Haid ini adalah melambangkan bahwa kalian itu sudah dewasa, sudah men ya, itu ya. Kalau orang-orang remaja sekarang biasanya bilangnya men. Itu tanda bahwa sistem reproduksi kalian sudah mulai aktif, itu haid, keluar darah ya. Itu mencucikannya juga harus mandi besar juga. Kalau nifas ini biasanya keadaan dimana kalian nanti akan melahirkan seorang bayi. Nah nanti akan keluar darahnya, akan keluar pendarahan lah. Itu darah itu namanya nifas. Kalau istiadah, nah istiadah ini adalah di antara haid sama nifas. Kalau kalian haid umumnya kan 7 hari atau 14 hari lebih ya, atau 14 hari, paling lama itu 14 hari kurang lebihnya ya. Nah kalau udah lebih dari 14 hari itu maksudnya istiadah. Istiadah itu adalah darah kotor atau darah penyakit. Kalau nifas juga sama. Kalau kalian habis mengeluarkan bayi ya, melahirkan, kok hari berikutnya kok sekitar 7 hari ke depan atau masih ada keluar darahnya, ini keluar istiadah. Kalau ini haid sama nifas itu keadaan kalian tidak boleh beribadah ya, tidak boleh beribadah karena harus mandi wajib dulu. Kalau istiadah ini wajib beribadah dengan cara membersihkan kotoran yang ada di dalam, yang keluar atau darah yang keluar dari kemaluan, semuanya seperti itu ya.
kurang lebihnya seperti itu pelajaran pada pagi hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Kita akhiri dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih. Mohon maaf atas kurangnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.